Jangan lupa selalu kunjungi Desa Tegal Sambi yang selalu di hati. Dan nantikan tanggal 20 Juni 2022 kita akan kembali menyelenggarakan perang obor yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, tadi sudah dilaksanakan peresmian Pondok Wisata Desa Tegal Sambi yang sangat meriah oleh Bupati Jepara. Kira-kira seperti apa Pak Agus gagasan-gagasan tentang pembuatan Pondok Wisata Desa Tegal Sambi ini? Ya, terima kasih Mbak Dida. Jadi pertama kali kami membangun ini sebelumnya diawali membangun tempat parkir dulu. Itu masukan dari masyarakat, juga dari Kepala Disparbud untuk membuatkan tempat parkir supaya motor tidak lalu lalang di tepi pantai. Nah, kita memilih tempat, akhirnya ketemu di sini. Setelah itu kita angkat ke musyawarah desa dan disetujui untuk dibangun. Ternyata ada masukan dari masyarakat untuk tempat yang lain, jangan hanya tempat parkir saja kan gitu. Akhirnya muncullah masukan dari masyarakat untuk membangun ya tempat untuk santai-santai masyarakat bersama keluarga, anak-anak. Nanti ada tempat mainannya, nanti ada untuk rumah souvenirnya, ada untuk kulinernya. Nah, setelah kita tampung ternyata tidak cukup duit sedikit, itu membutuhkan duit yang cukup banyak kan gitu. Iya benar. Tapi alhamdulillah ketika kita membuat perencanaan itu, awalnya yang kita hanya menganggarkan dari dana desa tahun 2021, tahap kedua itu hanya 160 juta untuk nguruk sama 3 gazebo itu sudah habis. Kemudian difasilitasi Dinas Pariwisata kita mendapatkan bantuan dari Disporapar, Dinas Pariwisata Provinsi 100 juta. Kita lanjutkan untuk membuat balai pertemuan wisata itu namanya Youth Center atau untuk base campnya teman-teman dari Pok Darwis. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin kita dinobatkan juara lomba desa. Sehingga untuk membangun ini ya kita ambilkan dari situ, dari dapat tambahan dana ya? Jadi dari 160 dan desa, 100 dari Dinas Pariwisata Provinsi. Kemudian dari hadiah itu kita ambil 464 juta. Sehingga total ini menghabiskan 764 juta. Memang belum selesai, tapi insya Allah tahun depan akan kita sempurnakan. Untuk yang tahun ini kan baru sampai ini gapura yang juga belum 100%. Baru sampai gapura, ada pagar, ada kolam, rumah souvenir, dapur, toilet, dan taman kelistrikan ini dan landmark Tegal Sambi selalu di hati itu alhamdulillah sudah bisa untuk digunakan untuk anak-anak bermain bersama orang tuanya. Jadi ini konsepnya menyatukan yang terpisah. Jadi kalau selama ini warga itu tamasi atau pikniknya ke sana-sana, kita mencoba memberikan tempat atau ruang yang bisa untuk mengumpulkan keluarga bersama anak istri, nanti sambil
menikmati hidangan atau sajian yang disiapkan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam BUMDes. Oh, BUMDes ya. Iya, iya. Tadi sempat dikatakan ada tagline Tegal Sambi selalu di hati. Ini maksudnya seperti apa? Begini, jadi harapan kami siapapun yang datang ke Tegal Sambi pulang membawa kesan yang menyenangkan. Oh, Jadi kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk siapapun nanti tamu yang berkunjung kita harus ramah, harus bisa memberikan kesan yang positif. Jadi, nah kesan positif itu bisa diawali dari sambutan yang ramah, baik senyum, sapa dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga nanti harapan kami supaya warga atau warga Tegal Sambi atau mungkin warga luar desa atau bahkan luar kota yang berkunjung ke sini ada sesuatu yang diingat. Sehingga kita siapkan juga souvenir, ada kaos, ada muk, ada kerajinan dari limbah, dan yang saat ini sedang kita blow up adalah batik dengan motif perang obor. Nah, akhirnya kita berembuk supaya kesannya, bahasanya bisa lebih humanis dan lebih nyes gitu ya. Akhirnya ini kita kasih nama Tegal Sambi selalu di hati. Jadi pengunjung yang kesini akan pulang dari Tegal Sambi dengan kesan yang manis. Seperti apa rangkaian-rangkaian acara yang dibuat tadi, konsepnya, gagasannya, sehingga bisa menjadi acara yang sangat luar biasa itu tadi, Pak Agus? Iya, ketika kita memulai bangunan ini, konsep awalnya bangunan ini untuk semua ya, untuk warga Tegal Sambi beserta seluruh sanak saudara, sanak famili, kerabat, teman. Harapan kami bisa mengundang komunitas-komunitas dari lain tempat, lain desa. Jadi kita tadi juga mengundang semua petinggi yang ada di Kecamatan Tahunan, Bapak Bupati beserta dinas terkait yang ada di sini. Harapan kami Pak Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi wisata ya Pak, Kepala Dinas Pariwisata bisa menceritakan bahwa di Tegal Sambi ada satu pilihan untuk berekreasi. Jadi ada tempat wisata, walaupun ini kan buatan ya, buatan ini untuk melengkapi wisata alam yang sudah ada ya. Jadi selama ini ada wisata pantai, kemudian di depan itu juga ada hotel, nanti sebentar lagi di belakang sana ada resto, ada hotel juga. Nah, ini melengkapi destinasi wisata yang sudah ada. Harapannya masyarakat di sini bisa, siapapun pengunjung yang ke sini bisa lengkap. Menginapnya ada, kemudian mau jajannya juga ada. Mau mungkin bersama keluarga senang-senang di sini, santai juga ada. Jadi itu yang kami harapkan ini bisa untuk semua, termasuk kami tadi juga mengundang anak-anak yatim, itu untuk keberkahan kita. Jadi kita selalu meminta doa anak yatim itu yang kita yakin itu bisa memberikan, menambah keberkahan untuk kita semua gitu. Baik, tadi juga ada paduan suara dari ibu-ibu PKK ya? Iya, ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK yang sangat bagus banget dengan dirijen yang benar-benar semangat begitu, dan diciptakan sebuah lagu, ada Mars Desa Tegal Sambi. Ini yang sangat keren sekali. Di mana itu ketika membuat lagu itu, Pak Agus? Ketika kita mau mengikuti lomba dan alhamdulillah itu juara, ada satu keinginan dari kita untuk setelah juara ini kita harus bagaimana. Jadi jangan sampai juara ini menjadi langkah terakhir, tapi juara lomba desa ini harapan kami jadi momentum, jadi langkah awal yang positif untuk langkah-langkah besar berikutnya. Untuk itu kita perlu untuk adanya motivasi. Nanti liriknya, syairnya itu yang kira-kira menggugah semangat. Di dalam lagu itu, dalam Mars Tegal Sambi itu ada visi desa.
makanan-makanan, dan di situ ada botok khas Desa Tegal Sambi, ada kintelan khas Desa Tegal Sambi, dan juga ada masakan-masakan yang lain itu buatan dari ibu-ibu PKK yang tadi bergabung di Paduan Suara. Sangat khas banget dan enak rasanya. Nah, benar-benar ada kemasan-kemasan tersendiri di situ. Gimana sih Pak Agus dalam membina para ibu-ibu PKK ini atau memberikan motivasi sehingga mereka begitu antusias, tercetus gitu ya, dan mau kompak untuk bergerak melakukan sesuatu yang bermanfaat, termasuk juga botok khas Desa Tegal Sambi itu tadi. Seperti apa Pak Agus? Saya melihat anak-anak kita, anak-anak muda itu kan sering menyukai makanan fast food itu ya, fried chicken itu ya, saya nggak nyebutkan mereknya, tapi makan-makan itu sering disukai oleh anak-anak muda kita karena mungkin cepat saji kan gitu. Tapi ketika kita setelah juara lomba desa itu, kita menginginkan mengembalikan lagi nilai-nilai bangsa kita yang dulu. Jadi makanan orang tua kita dulu itu ya seperti itu. Ya ada sayur lodeh, ada botok itu bisa dalamnya ada udangnya, ada teri, kemudian juga itu yang dari pisang itu ontel pisang. Jadi sebetulnya kita pengen mengingatkan masyarakat di sekitar kita, di kebun kita itu penuh dengan tanaman yang bisa dibuat sayur yang bernilai gizi tinggi. Nah itu yang saya tekankan pada ibu-ibu yang tergabung dalam PKK, kalau masak ya masakan-masakan yang lidahnya yang pas di lidah kita kan itu. Jadi makan-makan itu yang ingin kita munculkan lagi. Cuman memang kemasannya yang mungkin memang dibuat rapi ya, botoknya mungkin daunnya diguntingi. Dan tadi apa yang dikatakan Mbak Dinda, ibu-ibu tadi masaknya dengan ramuan atau resep tradisional dan disertai rasa cinta, sehingga masakan itu bisa semakin nyes gitu. Jadi membuat kita kembali seperti ketika dulu kita kecil, dimasakan orang tua kita ya botok ya ikan panggang di sambal itu kan gitu. Benar-benar luar biasa menurut kami ya Pak Agus, seorang petinggi yang penuh dengan ide, penuh dengan gagasan, sampai dari lagu, masakan, juga ada batik perang obor. Ini kayaknya bermunculan ide-ide yang sangat keren dari Bapak Agus ini, dan kami mempercayai Bapak Agus, percaya deh kalau Bapak Agus ini Desa Tegal Sambi sehingga menjadi juara desa tingkat Jawa Tengah nomor 1. Mungkin dari sisi-sisi yang terkecil pun Bapak Agus memperhatikan di sini. Dan tempat ini juga, ini adalah ide dan gagasan yang dibuat sangat luar biasa banget gitu Pak Agus. Seperti apa sih Pak Agus awalnya ketika sehingga bisa punya gagasan-gagasan seperti ini gitu? Ya, saya hanya punya sedikit impian kecil bahwa saya dan seluruh warga masyarakat Desa Tegal Sambi itu ketika kita komitmen ingin membangun desa, awalnya kita harus mencintai desa kita. Cinta desa kita itu bisa melalui masakannya, bisa melalui kulinernya seperti tadi kintelan sekarang juga sudah dibuat beraneka macam varian rasa. Kemudian juga masakan-masakan tradisional yang kita kemas lebih cantik sehingga di lidah kita baik orang tua sampai anak itu juga suka. Nah, ketika saya menyadari seorang petinggi yang harus mengangkat potensi desa, baik itu dari masakan, tadi juga dari lagu Mars Tegal Sambi, lagu tentang perang obor juga kita ciptakan juga. Kemudian dari potensi wisata, pondok wisata ini harapan kita adalah muncul kecintaan warga terhadap Desa Tegal Sambi. Langkah kecil ini tentu saja akan kita lanjutkan dengan gagasan-gagasan yang lain. Jadi bertahap dengan masyarakat bisa mencintai desanya, mencintai objek wisatanya, mencintai lagu, masakan, dan lain sebagainya. Ini bisa memberikan efek positif untuk desa-desa di sekitarnya. Jadi tentu saja
saya juga cerita ke teman-teman di desa lain, baik itu Pak Petinggi maupun warga desa yang lain, untuk mereka juga menciptakan sesuatu yang lain di desanya. Iya, iya. Dan ke depan kami memang punya gagasan untuk antar desa itu bisa membuat semacam agreement, ya, MOU, kerjasama antar desa. Taruhlah misalkan desa Tegal Sambi di satu sisi punya wisata laut, ya. Desa Teluk Awur juga demikian, desa Semat juga demikian. Dari satu wisata laut ini kita semacam pengennya ada merger. Saya pengen memulai mengajak teman-teman untuk kita membuat MOU untuk bekerja sama, mungkin paket wisata di bidang wisata pantai misalkan. Sehingga ketika ada kunjungan wisata dari luar desa atau luar kota, nanti kita bisa bekerja sama. Misalkan ada kunjungan wisatawan satu bis misalkan, nanti nginapnya bisa di Tegal Sambi, makannya di Teluk Awur misalkan, atau mungkin nanti atraksi budayanya di Semat atau dibalik kan gitu. Nanti nginapnya di Semat, makannya di Tegal Sambi, terus nanti wisatanya di Teluk Awur. Itu untuk wisata laut. Ada lagi desa wisata yang desa budaya, seperti Tegal Sambi ada perang obor. Di sini kan banyak sekali investor yang berdiri megah kokoh gitu ya. Dikhawatirkan desa Tegal Sambi yang sangat indah ini juga ikut tergerus ke sana gitu. Gimana seperti ada orang-orang di desa Tegal Sambi sendiri untuk mempertahankan ini loh Pak Agus, supaya ini tetap menjadi milik desa Tegal Sambi seutuhnya, wisata desa Tegal Sambi seutuhnya, seperti pondok ini yang keren banget ini menjadi milik kita seutuhnya gitu. Ya, kehadiran investor itu di sini merupakan mitra kita, ya, mitra pemerintah desa. Artinya kawan berpikir kita. Saya juga sering berdiskusi dengan para investor di sini. Ada yang investor berdiri dulu, baru kita bergerak, ada. Tapi juga ada investor yang menginvestkan di sini, menginvestkan dananya di sini karena melihat kinerja kita. Jadi saya dan teman-teman di pemerintah desa Tegal Sambi beserta BUMDes dan Pokdaris ini merupakan kawan investor dalam memajukan desa. Artinya selama ini hubungan kita bisa bersinergi dengan baik. Contohnya seperti ini. Di depan ini ada hotel. Tapi saya juga sudah pernah berbicara dengan owner hotelnya, Hotel Ocean View. Boleh ada hotel, boleh ada bule di sini, atau mungkin ada pengunjung dari luar kota atau mungkin bahkan kadang-kadang luar negeri. Tapi tolong hotel juga ikut mengangkat potensi desa. Kalau selama ini di hotel adanya makanan-makanan yang bahasa-bahasa asing itu toh, ada makanan Eropa atau makanan Amerika ala luar kan. Saya juga minta pada kalau hotel kira-kira di situ disajikan kintelan bagaimana? Dan ternyata disambut positif. Karena bisa jadi turis atau pengunjung-pengunjung itu dalam berkunjung ke suatu desa itu juga merindukan sesuatu yang khas desa itu. Jadi tadi Pak Bupati juga pernah menyinggung masalah sawah. Kalau buat kita orang tandur di sawah biasa, tapi ketika ada wisatawan entah itu domestik mancanegara atau orang yang sering di kota melihat orang tandur di sawah itu, orang bekerja di sawah menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Jadi itu tadi salah satu contoh ketika hotel ini juga memasarkan
makanan khas tradisional kita. Saya minta supaya kintelan ada di situ. Nanti yang membuatkan bisa orang desa atau bisa chef yang belajar membuat kintelan. Terus batik juga demikian. Batik obor, terus kemudian kerajinan-kerajinan yang lain itu juga nanti akan didisplay juga di hotel, sehingga pengunjung hotel bisa jadi pulang dari hotel bisa membawa kerajinan atau istilahnya souvenir khas dari Tegal Sambi. Dan hotel buat kita tidak saingan, ya. Adanya investor di sini tidak menjadi pesaing buat kita, tapi menjadi saling melengkapi. Jadi hotel di sini juga walaupun pemiliknya bukan asli Desa Tegal Sambi, tapi mereka ini juga orang-orang yang Jawani. Jawani itu artinya walaupun bukan orang Jawa, tapi bisa memahami tradisi Jawa, kan itu. Sehingga sangat mendukung. Kita membuat ini, investor sangat mendukung karena peresmian ini juga banyak dibantu investor juga, kan itu. Contohnya seperti ini, saya buat ini, kemudian ketika investor melirik akan membangun di belakang itu, kita mau membangun, saya juga boleh bangun, tapi nanti kalau bangun jalannya tolong diperbaiki, sungainya dinormalisasi. Ini di belakang ini kan rencana akan dibangun kafe, hotel milik Pak Edo kan ini di belakang itu. Nah, investor dalam hal ini Pak Edo itu sangat care ya, jadi bisa bisa memahami ketika membangun pasti ada dampaknya, jalannya rusak. Ini jalan membangun itu juga istilahnya ada bantuan dari investor. Saya juga bilang jangan sampai ada bangunan menyebabkan sungainya dangkal terus banjir. Siap untuk membuat sandaran sungai kemudian normalisasi sungai. Artinya keberadaan investor ini menjadi ramah lingkungan. Nah, harapan kami mereka-mereka yang menginvestkan dananya di sini juga harus peduli terhadap lingkungan. Depannya sungai nanti harus diperhatikan kebersihan sungainya, dinormalisasi, dibuat sandaran, kemudian sungai tetap terjaga kelebarannya dan kedalamannya. Dan yang lebih penting lagi, adanya investor itu syarat dari saya tidak harus semua, tapi harus memperhatikan tenaga kerja yang dari desa ini. Dan beliau mereka menerima, siap Pak Enggi. Jadi untuk warga desa saya utamakan untuk menjadi karyawan, baik di hotelnya atau di restonya itu ada yang warga di sini. Tidak semua ya. Kalau seperti resepsionis itu kan butuh skill ya, butuh kemampuan, harus berbahasa Inggris yang bagus. Tapi untuk karyawan-karyawan biasa itu memperhatikan potensi lokal untuk dipekerjakan, sehingga keberadaan investor ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Baik Pak Agus, terima kasih. Semoga apa yang Bapak Agus lakukan, kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa menjadi percontohan buat desa-desa lain di Jepara. Satu lagi saya lupa, bahwa dibangunnya pondok wisata ini tidak terlepas dari dukungan seluruh warga masyarakat Desa Tegal Sambi. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak Jamroni Lestiasa sebagai Kepala Disparbud Jepara, bahwa beliau punya program itu pembangunan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat, atau kurang lebih pernah sering dikatakan community based sustainable tourism, ya kurang lebih itu. Jadi Jawane ya kurang lebih itu. Jadi pembangunan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Saya setuju dengan itu. Desa wisata ini tidak akan maju tanpa dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu Pak RT-nya, BPD, LKMD, ibu-ibu PKK, Pokdarwis, BUMDes dan seluruh lembaga yang ada harus nyengkuyung untuk membangun desanya, menjadikan Desa Tegal Sambi yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Semoga Pak Agus sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.